Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kehidupan dunia tidak lepas dari sedih dan gembira, dan ia terus silih berganti. Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih bergantikan di antara manusia. Ibnu Abbas mengatakan artinya Allah jadikan silih berganti kehidupan manusia. Hari ini ia tertawa, besok ia menangis. Hari ini ia bersedih, besok ia bergembira. Hari ini ia tertawa, besok ia menangis. Karena kehidupan dunia memang demikian keadaannya. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dan bersedih dalam perkara-perkara kebaikan. Seseorang bergembira dengan kebaikan berupa amalan ketaatan. Seseorang bergembira dengan sedekah yang ia berikan, bergembira dengan sholat tahajud yang telah ia kerjakan, bergembira dengan hidayah yang telah ia raih. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ini adalah kegembiraan yang hakiki. Seseorang bergembira dengan ketaatan, seseorang bergembira dengan amalan saleh yang ia lakukan. Ia adalah tanda seorang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, "Man sarratu hasanatuhu wa asa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang bergembira dengan kebaikannya dan ia merasa sedih dengan keburukannya atau kemaksiatannya, maka ia seorang mukmin. Itulah kegembiraan yang membawa kepada kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seseorang bergembira ketika ia bisa melakukan sebuah amalan saleh. Bukanlah yang dimaksud kegembiraan di sini rasa ujub, bangga diri, karena itu sesuatu tentunya yang sangat jauh berbeda. Gembira adalah sebuah ekspresi yang menunjukkan ia merasa bahagia dengan amalan saleh yang ia lakukan. Sedangkan bangga diri atau ujub, ia merasa berbangga dan pongah dengan kebaikan-kebaikan ataupun dengan kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Bangga dengan banyaknya beramal saleh itu bukan perkara yang baik. Tapi bergembira dengan beramal saleh itu perkara yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, bergembira dengan sesuatu yang membuat kita tertipu di dunia dan akhirat kita, itu terlarang. Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan tentang Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kamu gembira, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bergembira. Yang dimaksud dengan gembira di sini yaitu gembira sebatas dengan dunia. Gembira sebatas dengan kesenangan yang menipu, yaitu kehidupan dunia. Si Qarun bergembira sehingga kegembiraan ia dengan dunianya membuat ia sombong, membuat ia bangga diri, sehingga ia pun berjalan dengan pongahnya. Itulah ya akhwat Islam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesedihan. Sedih tidak lepas dari kehidupan manusia. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan Allah tidak memerintahkan kita bersedih hati. Allah pun juga tidak melarang kita bersedih hati. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan ayat-ayat yang menyebutkan larangan dari bersedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk surga, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa bersedih hati. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Seorang muslim tak berhak untuk ia terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika ia terus-menerus tenggelam dalam kesedihannya membuat ia buta. Iya. Sehingga ikhwatal Islam,
Seorang mukmin berusaha untuk menghibur kesedihannya dengan cara apa? Tawakal kepada Allah. Dia berusaha menghibur kesedihannya dengan cara membaca Al-Quran. Dia menghibur kesedihannya dengan cara beramal kebaikan. Sehingga dia kemudian ingat bahwasannya percumalah ia bersedih terus-menerus, karena kesedihan tidak akan memberikan solusi apa-apa. Percumalah ia bersedih terus-menerus, karena kesedihan tidak akan memberikan kepada seorang hamba apapun juga dari solusi dari kehidupannya. Akan tetapi ia berusaha menghibur diri dengan cara zikir kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya, Ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi, jadikan Al-Quran sebagai air kesejukan di hatiku, wa nura sadri, sebagai cahaya di dadaku, wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Rasulullah minta kepada Allah agar dijadikan Al-Quran penghilang kesedihan. Demikian seorang mukmin. Seorang mukmin ketika ia bersedih hati, ia berusaha untuk berzikir kepada Allah. Ketika ia bersedih hati, ia berusaha untuk membaca Al-Quran, sehingga pada waktu itu ia pun tidak larut dengan kesedihan-kesedihan yang menimpa dirinya. Ia pun serahkan semuanya kepada Allah, karena ia tahu bahwasanya Allah Rabb yang tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang menyerahkan segala urusan kepadanya. Akhul Islam azani Allah. Tapi ketika bersedih hati karena terluput dari kebaikan, itu adalah sesuatu yang bagus, yang baik, dan bahkan berasal dari keimanan. Sebagaimana Allah menceritakan dahulu para sahabat yang bersedih hati karena tidak bisa berinfak. Allah berfirman, tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i minal huzni. Mereka pun kemudian pergi, sementara air mata mereka berlinang karena sedih. Kenapa? Alla yajidu ma yunfiqun. Ya, mereka tidak mendapatkan apapun untuk diinfakkan di jalan Allah. Subhanallah, seorang mukmin ketika ia bersedih hati, ketika ia tidak bisa berinfak, ketika ia tidak bisa beramal saleh, ketika ia tidak bisa sholat tahajud, ia bersedih hati, maka itulah hakikat kesedihan, yang bahkan kesedihan itu, akhi, akan berakibat kebahagiaan dalam hati. Ia kesedihan karena iman, ia kesedihan karena ia ingin mengharapkan dan ia sangat semangat kepada kebaikan. Maka dari itu ya akhi, sudahkah kegembiraan kita, kesedihan kita, semuanya adalah karena akhirat kita. Karena kegembiraan dengan dunia, percumalah, dunia akan segera hilang. Sedih dengan dunia, percumalah, karena itu hanya akan tidak menenteramkan hati kita. Akan tetapi ketika kita bergembira dengan ketaatan, kita bergembira dengan kebaikan, ketika kita bersedih karena terluput dari keburukan atau terluput dari kebaikan, atau karena kita jatuh kepada kemaksiatan, kita bersedih hati, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kita, sungguh itu adalah tanda keimanan seorang hamba. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kegembiraan kita di dalam kebaikan, kesedihan kita karena terluput dari kebaikan, atau karena kita jatuh kepada kemaksiatan. Karena itu adalah merupakan sumber kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Bahkan tanda itu adalah berasal dari keimanan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan para pemirsa sekalian, agar kita menyadari tentang hakikat kehidupan dunia. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.